guys, jumpa lagi di Rumah Bocil. Kali ini para bocil akan berpetualang ke satu tempat yang pastinya keren banget, yaitu adalah Queen Victoria Market yang berada di pusat kota Melbourne, negara bagian Victoria, Australia. Jadi dia adalah pasar tradisional yang letaknya di tengah-tengah kota dan diapit oleh gedung-gedung tinggi pencakar langit. Queen Victoria Market atau biasa disebut QVM merupakan pasar terbesar dan tertua di kota Melbourne yang dibangun pada tahun 1878. Di pasar ini pengunjung bisa menemukan berbagai macam barang mulai dari hasil pertanian seperti buah, sayur, daging, ikan hingga produk susu. Selain itu tersedia juga aneka makanan siap saji, rempah-rempah, bunga, pakaian, perhiasan, souvenir hingga barang antik. Queen Victoria Market juga sering dipakai sebagai lokasi berbagai acara seperti festival kuliner, musik, hingga night market musiman. Setelah turun dari tram, bagian dari pasar ini yang pertama kali kami kunjungi adalah daging. Di bagian ini terdapat banyak sekali seafood seperti ikan, kerang, udang, lobster, dan lain sebagainya. Karena hari ini hari Sabtu dan bertepatan dengan libur akhir pekan, maka banyak sekali pengunjung yang memadati pasar ini untuk berbelanja. Tak hanya menjual daging sapi, kambing, domba, dan babi, di pasar ini juga menjual daging kanguru. Meskipun ini merupakan pasar tradisional, akan tetapi tata kelolanya sangat-sangat modern. Pasarnya benar-benar sangat rapi dan bersih, tidak ada genangan air karena sudah tersedia saluran pembuangan yang ditanam di bawah tanah. Selain itu, tidak tercium bau amis ataupun adanya lalat karena semua daging diletakkan di dalam etalase kaca yang sudah dilengkapi pendingin. Selain itu, di setiap nampan daging yang dijual sudah tertera harganya. Selanjutnya menjelajahi bagian food court atau area makan. Di sepanjang trotoar yang mengelilingi pasar ini terdapat banyak sekali resto yang menjual makanan khas dari negara masing-masing. Baru tahu dan sadar ternyata resto yang kami lewati di sepanjang trotoar nyambung ke dalam food court yang berada di dalam area pasar. Karena hari libur, banyak sekali pengunjung yang memadati area makan atau food court di dalam kawasan pasar ini. Berikutnya menjelajahi area rempah-rempah yang ada di dalam kawasan pasar ini. Di area ini banyak sekali pedagang yang menjual berbagai macam rempah-rempah seperti keju, tepung, olahan daging, essence, dan lain sebagainya. Selain itu di sini juga terdapat pedagang yang menjual berbagai macam kue seperti pastry, donat, jus, dan lain sebagainya. Arsitektur dan desain interior di bagian ini benar-benar sangat menakjubkan karena terdapat perpaduan antara sentuhan klasik dan modern. Selanjutnya menyeberang jalan untuk menuju bagian pasar yang lain. Di bagian lain pasar terdapat deretan ruko-ruko yang menjual makanan. Selain itu, di sepanjang koridor ini terdapat rumput sintesis yang biasa digunakan untuk tempat makan dan tempat bermain anak-anak.
Karena lapar dan bertepatan dengan jam makan siang, maka saatnya untuk menikmati pastry yang ada di salah satu bagian pasar ini. Saatnya menikmati pastry di bawah hangatnya sinar matahari yang diapit oleh gedung-gedung tinggi pencakar langit. Hal yang paling mengejutkan adalah ternyata terdapat area untuk menjual buku di dalam pasar ini. Perlu diketahui juga bahwa tingkat literasi masyarakat Australia ini benar-benar sangat tinggi. Jadi wajar saja kalau mereka suka sekali membaca dan membeli buku. Lanjut lagi menjelajahi area buah dan sayur. Banyak sekali jenis buah dan sayur yang dijual di pasar ini. Bahkan buah dari negara tropis pun turut dijual di sini. Di setiap sayur dan buah yang dijual sudah terdapat harganya, akan tetapi masih bisa ditawar, apalagi menjelang penutupan pasar. Harga barang yang dijual di pasar ini relatif lebih murah. Biasanya menjelang pasar ditutup di jam 5 sore, banyak penjual yang memberikan diskon. Kebetulan sekali di akhir pekan ini terdapat acara yang diselenggarakan di dalam area pasar. Acara ini merupakan festival Asia, yang mana saat ini terdapat pertunjukan bela diri yang berasal dari salah satu negara di kawasan Asia. Di area sekitar pertunjukan juga terdapat festival kuliner dari berbagai negara Asia. Indonesia pun turut memeriahkan festival kuliner dengan menyediakan menu utama yaitu rendang. Bagian terakhir yang kami jelajahi di kawasan pasar ini adalah souvenir, baju, dan pernak-pernik. Harga barang yang dijual di sini relatif lebih murah, kualitasnya pun sangat bagus. Pasar ini cocok banget dijadikan tempat untuk membeli oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Australia. Bahkan jika membeli banyak barang bisa mendapatkan potongan harga atau diskon, sehingga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah. Di tengah modernitas dan kemajuan pesat dari kota Melbourne yang merupakan pusat ekonomi, keberadaan pasar tradisional masih tetap dilestarikan bahkan dijaga oleh pemerintah dan juga masyarakat. Pada akhirnya, pasar tradisional tidak bisa dilihat sebelah mata dan merupakan bagian dari ketertinggalan zaman. Revitalisasi pasar tidak hanya menggerakkan roda ekonomi atau sekedar membuka lapangan kerja bagi warga lokal. Kehadiran pasar merupakan daya tarik wisata, sehingga pada akhirnya pasar menjadi simbol atau ikon kebanggaan masyarakat. Sekian dulu petualangan bocil hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.